Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebagaimana disampaikan tadi bahwa kita akan membahas tentang tips menjaga iman dalam lingkungan atau suasana yang penuh dengan fitnah di akhir zaman seperti yang kita rasakan saat ini. Ini sebenarnya tema dari Ketua BKM ya, bukan dari saya, tapi beliau yang memberikan tema. Tapi saya pikir ini tema yang sangat luar biasa, tema yang harus menjadi pembahasan utama khususnya di akhir zaman seperti ini, agar kita semua punya safety ya, agar kita semua punya ketahanan diri, ketahanan iman dalam menghadapi berbagai macam bentuk fitnah di akhir zaman. Untuk itu mari kita lihat satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, dan hadis ini diriwayatkan oleh banyak sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairun minal qa'im wal qa'imu fiha khairun minal mashi wal mashi fiha khairun minas sa'i wa man yushrif laha tastashrifhu wa man wajada malja'an aw ma'adhan falya'idh bihi satakunu fitanun. Rasulullah mengatakan akan terjadi fitanun, jamak dari fitnah, akan terjadi fitnah. Artinya fitnah ini banyak. Al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. Ketika fitnah ini sudah terjadi, sudah tersebar, al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. Orang yang duduk ketika itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Wal qa'imu fiha khairun minal mashi. Dan orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Wal mashi fiha khairun minas sa'i. Dan orang yang berjalan ketika itu lebih baik daripada orang yang berlari. Wa may yushrif laha tastashrifhu. Dan barang siapa yang mencoba mendekati fitnah itu, tastashrifhu, fitnah itu pun akan mendekatinya, mengenainya. Wa man wajada malja'an aw ma'adhan falya'idh bihi. Dan barang siapa yang mendapatkan tempat berlindung, aw ma'adhan, tempat bernaung, falya'idh bihi, maka hendaklah dia berlindung dengan hal tersebut atau bernaung dengan hal tersebut. Hadis tentang fitnah ya. Satakunu fitan. Yang pertama, apa makna fitnah di sini? Apa yang dimaksudkan dengan fitnah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan terjadi di akhir zaman? Kalau kita kumpulkan hadis-hadis tentang fitnah, maka akan kita temukan hadis itu banyak. Banyak Rasulullah berbicara tentang fitnah yang akan terjadi khususnya di akhir zaman. Mulai daripada fitnah terkecil
sampai fitnah terbesar. Fitnah terbesar adalah fitnah Dajjal. Ya. Disebut oleh Rasulullah satu persatu dalam hadis-hadisnya. Di antara fitnah-fitnah tersebut yang disebut oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya, Rasulullah pernah menyebut di antara fitnah yang akan terjadi adalah kathratul haraj. Kathratul haraj. Apa itu kathratul haraj? Banyak terjadi manusia saling bunuh membunuh. Itu salah satu fitnah yang dimaksudkan oleh Rasulullah dalam hadis tadi. Fitnah. Kathratul haraj. Banyak manusia saling bunuh membunuh. Kata boh. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan di antara bentuk fitnah terjadi al-furqah, perpecahan antara umat Islam. Kalau bunuh membunuh tadi baik antar manusia bahkan antar umat Islam. Al-furqah, perpecahan terjadi antar umat Islam. Itu di antara bentuk fitnah. Bahkan untuk perpecahan ini banyak hadis ya. Di antaranya saya mengatakan al-fitnatu naimatun la'anallahu man aiqadhaha. Fitnah itu tidur. Maksud fitnah tidur di sini maksudnya perpecahan, konflik. La'anallahu man aiqadhaha, Allah melaknati orang yang membangunkan fitnah perpecahan. Jadi kalau ada yang terlibat dalam perpecahan umat, dia kena laknat. Terserah mau dia itu alim, mau dia itu ustaz. Kalau di meja mimbarnya dia menghembuskan aura-aura perpecahan, dia terlaknat. Ya, karena bahkan furqah, perpecahan umat itu di akhir zaman keluar dari mimbar masjid, dari meja-meja majlis ilmu. Furqah, perpecahan. Maka la'anallahu man aiqadhaha, Allah melaknati orang yang membangunkan fitnah tersebut. Kemudian di antara bentuk-bentuk fitnah yang disebut oleh Rasulullah dalam hadis-hadis fitnah adalah ruwaibidah. Orang-orang tanpa ilmu, spesifiknya ar-rajul at-tafih yatakallam fi amril ammah. Orang-orang tidak ada ilmu, orang-orang terbatas ilmunya tapi berbicara perkara umat, perkara besar, ilmetan, wawasantan, tapi tampil di depan berbicara perkara umat, perkara-perkara besar, baik dalam hal dunia maupun dalam hal perkara akhirat. Yang menyonyankan terjadi dan terjadi. Itu salah satu fitnah. Banyak ruwaibidah. Dia berani, tapi padahal dia tidak punya dasar ilmu dan tidak mau belajar. Kemudian di antara bentuk fitnah dalam hadis juga Rasulullah mengatakan yukadzabu as-sadiq wa yusaddaqu al-kadzib. Yang pendusta dianggap benar, yang benar dianggap pendusta. Artinya ketika itu terjadi talabus antara as-sidqu wal kadzib. Kita sudah sulit membedakan mana yang benar, mana yang
salah. Kan balik-balik yang cara pegah haba pada hai but pengut gop nyan yang tadi ke yang betul pegah cuma kebetulan hana tak cara ke pegah nyan yang tak pegah pendusta. Yukadzabu sadiq wa yusaddaqu al-kadhib. Itu juga di antara bentuk fitnah yang akan terjadi dan sudah terjadi. Ini dah sebut-sebutnya kalau terjadi belum dan sedang terjadi. Kemudian di antara bentuk fitnah yang Rasulullah sebut dalam hadis-hadis fitnah adalah maksiat dilakukan terang-terangan dan menyebar luas. Ada beberapa hadis Rasulullah menyebutkan secara spesifik, di antaranya hadis tentang zina. Rasulullah mengatakan akan datang suatu masa seorang laki-laki mendatangi perempuan di jalan-jalan. Artinya ketika khalwat, ikhtilat, ketika zina mudah didapatkan, terjadi di mana-mana, itu juga tanda fitnah itu sudah terjadi. Ya, zina hai tepat ni kan. Ane inang ane agam non mahram, Honda tambah Honda 2, mat ada Honda, so depan je. Sudah menjadi pemandangan biasa. So kena tham lah kan. Ika dayo, likut dayo, samping dayo. Urang kali kawin hana lagi kan. Jadi berani di jalan-jalan. Jalan besar, di jalan kampung, ipuplung kono, ipuplung ke di. Padahal kita tahu dia bukan mahram. Ya. So kena berdepan. Hai dah depan li dari awal hana tatam je no, hai dah tam li. Kata lu dah yo. Jadi laki-laki mendatangi perempuan di jalan-jalan atau sebaliknya. Kemudian hadis lain yang spesifik tentang menebar maksiat itu tersebar maksiat riba. Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah hadis bahawa riba itu pada satu saat nanti akan masuk ke setiap rumah. Sampai akan ada waktu tidak ada rumah yang tidak masuk riba. Habis menduit temu. Itu di antara bentuk-bentuk fitnah. Kemudian di antara bentuk-bentuk fitnah, dan itu yang paling besar adalah fitnah Dajjal. Sebenarnya yang terakhirnya mata yang belum terjadi, lain kabeh terjadi itu. Yang belum terjadi fitnah Dajjal saja. Ya, itu fitnah paling besar sekaligus tanda kiamat besar terjadi. Jadi pembuka kiamat besar itu adalah Dajjal. Nah, kalau sekarang ini masih tanda-tanda kiamat sughra, tanda-tanda kiamat wusta, tanda-tanda kiamat kecil, tanda-tanda kiamat menengah. Ya. Sebagian ulama mengkategorikan tanda kiamat itu 3: sughra, wusta, kubra. Kecil, menengah, besar. Kecil sudah terjadi dari masa Rasulullah, sudah terjadi. Rasulullah mengatakan bu'istu wasa'ah kahataini. Ketika aku diutuskan, kata Rasulullah, kiamat sudah seperti ini. Antara aku diutuskan dengan kiamat sebenarnya sudah sangat dekat sekali. Tapi itu tanda kecil. Tanda wusta, tanda menengah. Kemudian tanda besar, pembukanya itu adalah Dajjal. Menyokai terbit Dajjal, nyangka ketika itu sedikit yang selamat imannya.
Ya. Jangankan kita yang di luar 3 tempat suci di bumi, yang di tempat suci menteng hana mendung selamat. Dajjal itu kan akan keliling dunia, termasuk Waceh terus itu. Rencana kena operasi terus Waceh. Yang hana je tamang sagai, yang hana je tamang cuman batas haram Mekah, batas haram Madinah, dan Baitul Maqdis. Ya. Dan itu pun meskipun dia tidak bisa masuk, dia akan menghentakkan kakinya di batas tanah haram Mekah dan batas tanah haram Madinah. Kemudian orang-orang yang tidak kuat imannya atau orang-orang munafik akan keluar dan mengikuti Dajjal. Itu puncak fitnah, dan itu fitnah terbesar. Jadi itu bentuk-bentuk fitnah yang akan terjadi sebagaimana Rasulullah katakan tadi. Ketika fitnah itu sudah menyebar, ini sebelum Dajjal. Nyo Dajjal cara ceritalinya kabih ya. Dajjal ceritali. Sebelum Dajjal, fitnah-fitnah kita gambarkan tadi, apabila itu sudah benar-benar terjadi, maka apa kata Rasulullah? Al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. Orang yang duduk ketika itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Dan orang yang berdiri ketika itu lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan ketika itu lebih baik daripada orang yang berlari. Apa makna dia? Ya. Maknanya ketika fitnah itu sudah semerbak, maka konsep tadi tips ya, dari Rasulullah, yang pertama, jangan panik, jangan latah, jangan terlalu maju. Du lebih ged dari deng menteng lebih ged dari jak menteng lebih ged dari lu. Jangan panik, jangan latah, jangan terlalu maju. Itu tips dari Rasulullah. Jangan panik. Jadi biar sampai fitnah kemudian panik. Justru ketika panik erhut dalam fitnah yang ada. Seperti orang dulu panik ketika berbicara fitnah. Ini fitnah semakin kahana harapan li kabih temadungnya kabih temandu hana cara li hana peluang li hana apa duk di rumah kunci pintu na yang apa keun belau banyak-banyak orang yang musim belau banyak. Ada 2-3 tahun yang lalu itu digambarkan pada bulan Ramadan itu akan terjadi kiamat, akan listrik mati semua, dunia akan gelap. Jadi banyak jamaah yang beli banyak. Itu namanya apa? Panik. Rasulullah sudah mengatakan bu'istu wasa'ah kahataini. Ketika aku diutuskan kiamat sudah seperti ini, dekat sekali. Apakah kemudian Rasulullah panik dan buat sahabat panik? Tidak. Penjelasan tentang fitnah, penjelasan tentang kiamat bukan untuk membuat kita putus asa, kan untuk pegat getanya rehat semangat. Justru ketika fitnah ini terjadi, kita harus semakin kokoh, harus semakin istiqamah, harus semakin kuat. Rasulullah mengatakan, "Idza ja'atis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilah falyazra'ha." Apabila datang kiamat, sedangkan di tangan salah seorang kalian itu ada fasilah. Fasilah itu tanaman, biji. Falyazra'ha, hendaklah dia menanam biji itu agar tumbuh.
Padahal kibanjarai timoh jika kiamat pun datang dong. Pada timoh lom jika kiamat. Tapi maksud Rasulullah, meskipun kondisi sudah sangat genting, jangan panik. Tetap tenang. Bek roh bubuk yang gengkan, bek roh bubuk yang gengkan. Tetap panik, tetap tenang. Ya, jangan sampai putus asa, jangan sampai reut semangat. Makanya itu filem kiamat dulu ada buat filem kiamat 2012 kan 2020 lah hana dalam kiamat. Ketika dibuat filem 2002 kiamat 2012, orang sibuk semua beli filem itu, nonton. Lu nonton kah ada semangat li tu. Karut semangat. So pegang filem kan? Orang Islam pun Yahudi pegang filem kan? Yahudi pegang filem kan? Untuk ibadah semangat ayo. Watenyan urung-urung kerja kabeh cok pensiun tu. Karena kas pensiun dini dum hai pikir di nyo ada butuh ide nyo pakan mendung. Rupaji dia pensiun lebih kan lo. But hanale awak dah boleh nak but becut. Mangat ibadat nak rezekinya rezeki hanale ibadah nak khusyuk li. Jangan panik, hati-hati. Makanya di kelanjutan hadisnya, ya, wa may yusrif laha tastashrifhu. Kalau terlalu maruk, terlalu over, bahkan fitnah itu akan menyelimutinya. Makanya pembahasan akhir-akhir zaman itu kalau terlalu over itu sudah tidak benar. Nyukanya na juaju, laulenya na juaju, tantang malamnya kiamat. Tinggal haju. Akhirnya orang tak mau bergerak lagi, tak mau berbuat untuk umat lagi. Hana so fikir ke umat li, ka fikir ke draw masing-masing. Semua lari daripada kenyataan. Tidak seperti itu konsepnya. Ya, tenang. Tidak panik, tidak latah, tapi juga tidak terlalu maju. Lebih teliti, tidak mudah terbawa, tidak mudah terpengaruh dengan berbagai macam hal-hal baru di akhir zamannya. Bertenang, ya, bersantai, tidak panik, tidak latah, tidak terlalu maju. Bana trend baru bertanya ke. Seperti apa namanya tren TikTok misalnya. Bertenang ile, bek tengok ni muda pakai dia tengku imum pi beduh ci buat TikTok. Bertenang ile. Dibaca dulu, ini arahnya kemana, ini konsepnya bagaimana. Bek langsung ditanya pi pak rame kenan benarnya. Ini sudah gaya baru, tren baru, model baru. Nyo tanya bek ketinggalan. Bertenang ile. Nyepa yo, arah jihad yo. Dalam semua hal, ya. Apalagi dalam bidang agama. Itu makna kata Rasulullah, al-qa'id khairun minal qa'im, wal qa'im khairun minal mashi, wal mashi khairun minas sa'i. Jadi jangan juga kita terlalu heboh, ya. Terlalu heboh baik tentang fitnah itu sendiri, ya. Cuman kita tidak sebutkan siapa orang-orang, bahkan di Indonesia ini yang terlalu over membahas tentang itu. Hanja menyoka berat-berat hanja menabi mentang hana sampai lagi yang bahas. Ini sampai cocok lagi sana ke sini, cocok lagi sini ke sana, pasang je. Tidak bisa.
Dipasang-pasang itu tentang menyelam tauhid. Perkara sam'iyat itu tidak bisa ditebak-tebak dia. Kiamat itu salah satu perkara sam'iyat, itu bagian tauhid yang kita tidak tahu kecuali dikasih tahu oleh Al-Quran dan Sunnah. Tak bisa je cocok lagi. Ini apa namanya, hadis ini mengatakan ini begini, ini diprediksikan 5,000 tahun lagi. Kehairan dengan Nabi. Allah mengatakan yas'alunaka 'anis sa'ah, mereka akan bertanya kepadamu tentang sa'ah, kiamat. Katakanlah bahwa ilmu itu hanya Allah yang tahu. Dalam hadis datang malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat? Apa jawab Rasulullah? Manil mas'ul bi'a'lama minas sa'il, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada penanya. Artinya Rasulullah mengatakan, saya tidak lebih tahu dari kamu hai Jibril, kita sama-sama tidak tahu. Terus katanya kata prediksi 5,000 tahun tu menurut nyo tunyo. Ya, yang kita katakan tadi, kemudian orang sudah mulai ribut, beli ini, beli banyak-banyak macam tu. Tidak bisa kita prediksi. Yang ada keterangan misalnya, itu pun keterangan umum. Kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat, maka engkau ronyo. Ya. Memang Rasulullah mengatakan kiamat itu terjadi hari Jumat. Makanya di pesantren-pesantren, di daerah-daerah, di malam Jumat baca surat Yasin, takut-takut. Tinggal je kia. Tapi Jumat kapan? Tak tahu kapan. Bahkan ketika Dajjal pun sudah datang, mati Dajjal, datang Ya'juj dan Ma'juj, mati Ya'juj dan Ma'juj, dua-duanya dibunuh oleh Isa. Kehidupan masih baik ketika itu selama berapa tahun? 40 tahun di bawah kepemimpinan Nabi Isa alaihi salam. Dan yang memperingati Dajjal itu bukan hanya Nabi Muhammad. Sejak Nabi Nuh sudah diperingati Dajjal. Tapi belum ada yang berani tunjuk nyo Dajjal, Dajjal. Cuman kita aja yang berani tunjuk-tunjuk. Jama ni pegah Dajjal di India. Pernah ni saya baba apa yang karu orangnya. Nathira orang di India kebulan keriting. Tikalan keriting. Pegah Rasulullah Dajjal keriting Ya Dajjal. Kakak tak keriting peh top mandu. Takut fikir. Fikir Dajjal ya. Dulu ada di India saya baba. Dia rambutnya keriting dan badannya itu agak little karena kan Rasulullah mengatakan Dajjal itu dia agak kibaratakeun, maaf cakap, cebol. Dia besar tapi cara jalannya little mungkin mandu murung jak lagi kan. Kata kalian tang hihi becu. Justru orang little nya biasa saja cara main bola. Tidak. Ya. Kemudian Dajjal itu matanya dua. Siapa yang pegah Dajjal yang mata sabuh? Siapa pegah mata? Difilmkan di apa? Itu film siapa buat itu? Itu film diambil dari keterangan-keterangan punya Taurat, punya mereka-mereka itu. Mata taboh tagaino. Dajjal itu dua matanya, cuman yang salah satu matanya buta. Yang saboh buta, yang saboh buta. Buta je lagi boh limeng bro nah. Saboh dia. Ya makanya buta. Daju buta.
Sebelah buta, sebelah deh. Dan Dajjal itu dia tidak akan mati. Yang bisa membunuh dia cuman Nabi Isa. Ingat tak orang yang mati viral masalah Tun Padi orang yang mati Sai Baba yang di India ya. Tulis buku durung karu bahas ini yang kenyan Dajjal katruk. Tuan dibakar mati je. Baru ukun dengan rupaji kan mati. Dalam tren Nabi Isa je kan mati. Cuman kehebatan Sai Baba ketika itu, dia bisa menyembuhkan segala penyakit. Dan itu memang kemampuan Dajjal. Dia bisa menyembuhkan segala penyakit. Dia bukan hanya bisa menyembuhkan segala penyakit, bahkan dia bisa menghidupkan orang mati. Dia bisa mematikan orang hidup, dia bisa menghidupkan orang mati. Makanya ketika dia keliling dunia, mudah dia menarik semua orang untuk terkena dengan fitnah dia, ikut dia. Tapi di suatu tempat dia menemukan satu orang yang beriman, dia katakan, beriman kepadaku, kufur kepada Allah. Orang beriman itu mengatakan, tidak. Iplah dua li Dajjal, iplah dua. Dari ulai iplah sampai aki, iplah dua. Le iplah dua, ipu sabah Allah li Dajjal, ikut beriman kepadaku, kufur kepada Allah. Jawab orang beriman itu, tidak. Ketika orang beriman itu menjawab tidak, Dajjal berangkat. Ya, baru lalu Dajjal. Tapi berdak orangnya lehiplah mentang tidak. Berdak-dak dah yo badai dak. Kan tabunglah kupi mentang kau. Ya pula musim tiada musim. Ya, yang penting katruk je kerung tikrek rumah, haji dah pilih. Ya. Katruk kompon, katruk ber. Ya. Makanya letak-letak dayonyo han selamat dengan Dajjal. Maka Rasulullah kagak sampaikan, berlindunglah daripada fitnah Dajjal. Sudah diajarkan doa yang sunat kita baca setiap tahiyat akhir sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihi ad-dajjal. Kenapa Rasulullah mengajarkan kita itu? Mewanti-wanti, han tangguh dah yang merempak Dajjal. Han tangguh. Setelah kagede tingkat imannya dah kagede. Han tangguh. Maka jauh-jauh hari guyum doa baik kena fitnah Dajjal. Baik merempak, baik kena. Ya. Nah, jadi dalam menghadapi semua fitnah ini sebelum Dajjal itu memang kita berdoa kepada Allah tidak berjumpa, baik merempak. Ma menjadi terawang takalan dari kondisi dunia belum, ya. Karena datang Dajjal itu ketika orang-orang beriman itu imannya memang sudah lemah sekali. Tidak ada lagi suara azan di mana-mana, urang hana sembayang lidu. Bud hanali, urang hafal Quran hanali, ulama hanali. Memang dunia ka gelap gulita. Menyonyok dah kalan makin uke jamaah subuh makin ramai dah kalan ya. Mata optimis tu. Ya. Mudah-mudahan kita semua selamat daripada fitnah Dajjal. Cuman selamat daripada fitnah Dajjal, fitnah yang bunuh-bunuh pada bawahnya yang sedang terjadi ini yang kita khawatirkan tidak selamat. Atau selamat kita, na'udzubillah, istri tidak selamat, anak tidak selamat. Maka kita ingin selamat semua. Bagaimana agar cara selamat semua? Di sini Rasulullah mengatakan, "Waman wajada malja'an au ma'azan falya'udz bihi." Barang siapa yang mendapatkan naungan atau mendapatkan perlindungan, maka hendaklah dia berlindung daripada naungan atau perlindungan tersebut. Bakso dan umat dia
Yang pertama tamumat Allah yang pasti. Allah. Dia yang pertama Allah. Dan diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Muslim, doa Allahumma inni a'udzubika minal fitani ma zahara wa ma batan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah daripada fitnah-fitnah ma zahara, baik yang nampak, wa ma batan, maupun yang tersembunyi. Karena tidak ada jaminan selamat dari fitnahnya. Beile katanya, musahabat Nabi ada jaminan selamat. Waktu Rasulullah pernah doanya bak sahabat Nabi mengatakan, "Man Rasulullah, fitnah-fitnahnya kamu kena cit. Kamu kahek berjuang dengan Rasulullah, berjihad dengan ni, kamu sama-sama terpedang agama. Apakah kamu hana jaminan cik selamat daripada fitnahnya?" Tidak, kata Rasulullah, hana jaminan. Namanya tingkat sahabat hana jaminan pulau katanya. Dan terbukti, nanti coba baca sirah Nabawiyah lagi. Ada beberapa orang yang dulu dekat sekali dengan Rasulullah, tapi kemudian murtad. Mana takkan sahabat Nabi. Sahabat syarat untuk jadi sahabat Nabi dalam iman sampai akhir hayat. Tapi ada orang-orang yang dekat dengan Nabi, di akhir hayatnya dia murtad. Namanya tingkat urang tong Nabi, sajan Nabi. Pulang ada ya. Hendak pun malih-malih dengan fitnahnya. Hanapa ilung kala ku baca kitab, kala ilmunya je, kala ku semua buat, hanapa coba makin ler semua makin tong fitnahnya. Makin sering tadang iku, makin tanya phone tong fitnahnya. Pulau urang menyuati agak-agak sombong becut. Ya, nya cik pukim le fitnah. Ikun le fitnah. Hanapa bah sombong ro tak ada. Tak ada teruk dia kena. Maka dalam kondisi menghadapi fitnah ini tidak ada cara lain, berlindung kepada Allah. Maka Rasulullah mengajarkan dan antara doanya, Allahumma la tukilni ila nafsi tarfata ainin. Wahai Allah, jangan pernah engkau lepaskan diriku kepada diriku sendiri walaupun satu kejap mata, sekejap mata. Ben peleh long kedra long, wahai Allah. Karena menyegedanya gepeleh oleh Allah untuk tauruh dra kera tu mana mampu. Hai dah jaga iman dia. Hai dah jaga agama dia. Lam detik bisa berubah. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi rajul mu'minan wa yusbihu kafiran. Paginya dia beriman, sore bisa jadi kafir. Sorenya dia beriman, besok pagi nauzubillah jadi kafir. Dia jaga punya gerak dia. Yang jaganya cuman Allah. Maka baik peraya hati, laki ba Allah. Pelemah hati, laki ba Allah. Pegah ba Allah. Ya Allah menyokan drone ni jaga, haik lu jaga ya Allah. Pegah lagi na je, baik besom-besom. Ba urang je dah besom ba Allah pun dah besom. Ya. Sampaikan. Selain doa tadi, Allahumma inni a'udzubika minal fitan ma dhahara wa ma batan. Allahumma la tukilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, jangan engkau lepaskan diriku kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Nemat long ya Allah, nemat ubun-ubunnya baik peleh-peleh ya Allah. Arahkan ya Allah. Karena menjaga peleh ya Allah, fiat sangat tangga peleh habis dia. Kemudian di antara doa itu yang Rasulullah ajarkan kepada Muaz bin Jabal, ya Muaz inni uhibbuk wa qul dubura kulli salatin. Wahai Muaz, aku mencintaimu, dan bacalah setiap selesai salat 5 waktu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku ala dzikrika, untuk selalu ingat kepadamu,
ala dzikrika wa syukrika, untuk selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, untuk selalu mempersembahkan ibadah terbaik kepadamu. Ada pun tak perira dengan fitnah ya. Ada pun tak anggap ilung lebih malih, lebih tepu. Insya-Allah ilun je baik pakai ilun. Tapi pakai Allah. Dah je, dah kendali. Minta kepada Allah. Itu makna falya'uz bihi. Kata Rasul ini, maka berlindunglah kepada Allah. Kemudian kita butuh malja. Faman wajada malja'an, kita butuh malja. Apa itu malja? Malja itu ilmu. Maknanya ulama. Betul ulama. Apapun yang kita lakukan, tanya ulama. Baik dah pupuk laju barang kau. Baik wate karelah baru dapat ulama. Ya. Lagi zaman orang betina bank konvensional. Ya. Betina bank konvensional orang semangat-semangat tat cok peken riba. Wate ka masalah baru jak batengku, tengku kai tarik ada lu nak doa baca tengku. Ada kai tarik baru ya laki doa. Ate pun ada gedaya hukumnya hukum kau bubuk dia. Maka hati-hati, jangan terlalu mengandalkan logika juga. Jangan terlalu mengandalkan diri sendiri. Minta perlindungan kepada Allah, kemudian bernaung kepada ulama, konsultasi kepada ulama, putuk ulama, jabut bak ulama, sering ikuti majlis ilmu. Cuman nanti ada pembahasan lagi sebenarnya. Dalam menjalani fitnah ini, dalam menghadapi fitnah ini, kita juga harus pintar-pintar. Dah ulama yang jadikan rujukan. Karena ulama pun terbagi dua. Na betul-betul ulama, na ulama su. Dan di antara tanda kiamat atau fitnah ini adalah banyaknya ulama su. Menyuruh dia mubalig kenan cilong. Ya, makanya tetap yang paling utama adalah Allah. Ini sepertinya karena kita hari Jumat, ya, sebagian kita masih ada tugas yang harus ditunaikan, maka untuk subuh ini kita padai sampai di sini. Kita berjumpa kembali nanti insya-Allah dalam khutbah Jumat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.